harus gentle. Kalau kalah taslim. Walaupun sekarang personal, nanti kita datangi Kiai Imad. Dan yang menantang juga datangi RA langsung. Mantap, setuju. Yang mau datang ke Kiai Imad saya antar. Yang mau datang ke RA saya juga siap mengantar. Setuju sampai sini? Belum. Tidak setuju. Oke. Begini, Ntar dulu. Dari begini, sisi mana? Ustaz. Orang tua dulu. Siap Bu ya? Yang kita uji tesisnya Ki Imad. Betul. Dengerin dulu. Kan dia yang nantang, kita yang reaksi. Ki Imad, kalau ini diwakil, diam saudara. Tar dulu. Iya. Kasih dong. Kasih dulu. Ya, udah tenang. Kasih. Ya. Tenang. Ya. Kasih Tenang. kesempatan dulu. Ya, tenang. Tolong Teku. Kasih dulu Ya, kesempatan betul. saya. Betul. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ayo kita istighfar. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sudah. Tolong saya tenang. kasih, saya tidak akan memotong ucapan Anda, tapi saya lagi ngomong jangan dipotong. Ya, setuju. Lanjut Bu ya. Lanjut. Jadi yang akan kita uji ini tesis 2-nya Ki Imad. Kalau Kiai Imad mewakilkan kepada saudara, kami terima dengan catatan kalau antum kalah hujah taslim, apakah otomatis Ki Imad taslim? Dan kalau kami yang kalah, kami yang taslim dan anak akan menjadi muridnya Ki Imad. Begitu. Jadi saya yakinkan bahwa saya akan taslim apabila saya kalah hujah. Tapi kalau yang mewakili Ki Imad kalah hujah, apakah taslimnya otomatis dengan Ki Imad? Itu saja. Titik. Sudah. Ternyata katanya tidak. Sebentar, kasih saya waktu. Ini kita Oke, gini, silakan. sebentar ya. Yang namanya diskusi kita pengalaman semua kayak gini. Ya, yang penting kelar ini tetap kopi bareng. Ya, cuman sebentar saya ngomong. Kita sekarang kan punya majelis hakim. Ya, kita serahkan keputusan yang bijaksana oleh majelis hakim. Yang intinya kesimpulan yang kita bicarakan tadi adalah tanggung jawab personal. Begitu. Tafadhal masykurah. Ya, saya ulangi sekali lagi. Permasalahan intinya adalah baik RA ataupun Ki Imad tidak datang. Dari sini menuntut pihak RA. Walaupun dijawab dari sana, dari awal Ki Imad tidak mensyaratkan RA. Itu betul, faktanya memang begitu. Awalnya tidak mensyaratkan RA. Kenapa sekarang jadi mensyaratkan RA? Itu yang paling tahu Kiai Imaduddin sendiri. Dari sana mensyaratkan juga Kiai Imad harus taslim kalau kalah hujah. Sementara mereka tidak bisa membawa Kiai Imad taslim walaupun sebagai wakil resmi, tapi sebagai personal akan taslim. Saya tanya dulu, ini kan sudah terjadi debat sebelum debat, mau dilanjut atau tidak? Siap? Yang kontra, yang pro mau lanjut tidak? Nggak lanjut, mundur. Yang 4 siap? Lanjut ya? Oke. Oke. Taslim. Enggak, sekarang kan mereka tidak bisa memenuhi bahwa Ki Imad akan taslim. Oke, dengarkan. Ini dari Kasepuan mau bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa billah wa ala Allah wa minallah wa fillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma ba'du. Para sedulur, para habaib, para zuriat, alhamdulillah pada hari ini sejak 2 hari yang lalu kita berkumpul di sini. Awalnya saya berpikir sepulangnya dari Cirebon, Benda Kerep, saya mulai aktif bicara tentang
Zuriat ini mungkin sekitar tahun 2007 ya, dengan Syekh Ali Badri dan Haji Ahmad Benda Kerap dan lain-lain. Sejak 2011 saya vakum di Robito Ali Azomat Khan. Tidak mundur, tidak keluar, cuma vakum. Pas kemarin ada undangan ke Benda Kerap dalam keadaan sakit, saya ingin tahu. Sementara selama ini saya mendengar laporan dari orang-orang bahwa di medsos sangat ribut ramai masalah itu. Berhubung saya orang Gatek, jadi hanya dengar sepihak-sepihak. Akhirnya ada kesempatan ke Cirebon. Nah, sepulang dari Cirebon, saya berpikir ini bagus ini, banyak hikmahnya, sehingga tercetuslah pemikiran bagaimana kalau tesis Imaduddin ini kita bahas, kita buka, kita bedah. Tentu ada yang pro dan kontra toh. Maka kami sarankan kepada Imam Ibrahim dibentuk panitia, bahkan untuk lebih jauhnya ini hanya seolah-olah debat terbuka, jangan melalui medsos, digelar, dibuka. Ini hanya awalan mungkin. Dalam pemikiran saya ini debat kita sekarang ini hanya istilahnya bedah, dibedah aja. Tidak ada menang-menangan. Itu pemikiran saya itu dari awal. Tidak ada menang-menangan, tidak ada taslim-tasliman dulu. Dibuka aja, dibedah. Masing-masing dengan argumentasinya. Kemudian nanti setelah ini kita tingkatkan, kita kembangkan lagi sampai ke tingkat ASEAN. Oke? Entah kapan, entah siapa penyelenggaranya. Dan insya Allah mungkin dari selentingan-selentingan tokoh-tokoh dari ASEAN ini sudah setuju, siap. Nanti setelah selesai tingkat ASEAN, makan tingkat dunia. Nah, di tingkat dunia itulah mungkin dengan lengkapnya para ahli, ya kan, dari seluruh dunia, barulah di situ mungkin ada semacam isbat. Jadi tidaklah kita turunkan ampere kita. Jangan pakai istilah menang-menangan, pakai istilah taslim-tasliman dulu. Ya. Jadi sekarang dibuka aja, digelar dengan santun, ya kan? Toh ini kan semua juga hasil ini, hasil pemikiran, penelitian. Ya kan? Enggak mutlak-mutlakan gitu kan? Ya. Zon, semua juga zon. Seperti yang disampaikan oleh ketua panitia tadi, ini kan masih di batas ikhtilaf. Ya. Bukan akidah. Ya. Jadi saya harapkan ya, jangan sampai kelihatan bahwa akhlak kita itu seperti ini. Ya. Kita bicara wajadilhum billati ahsan gitu kan, saling menghormati, saling menghargai. Kalau ada yang bicara jangan dipotong, diserang segala macam. Apalagi sampai tunjuk menunjuk gitu kan, bentak membentak. Kita hindari itu. Intinya sekarang kita buka-bukaan dulu. Sebatas kemampuan kita sekarang. Nanti ditingkatkan lagi tingkat ASEAN. Dihadirkanlah para tokoh, para ahli ya, yang lebih tinggi lagi tingkatnya, dan nanti puncaknya sedunia. Bab turunan Rasulullah itu kan mungkin tersebar di mana-mana, sudah mendunia. Setuju? Ya, itu saja. Kita mulai dengan bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Ya, wajadilhum billati hiya ahsan. Syukron, terima kasih. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena yang satu mundur. Untuk pendukung hadirin, saya lebih suka dari awal saya konsep ini hanya debater saja yang di ruangan ini. Karena ini, pendukung itu namanya tim hore, ikut ribut, tarung enggak. Bikin provokasi aja. Iya. Gimana? Kalau tidak bisa menjaga kondusivitas acara, lebih baik keluar. Pintu terbuka lebar. Kalau mau hadir duduk di sini, uskut. Diam, setuju? Kalau masalah berani, kita semua laki-laki sama-sama berani. Tapi orang Banten akan merasa terhina kalau di samping makam Sultan Hasanuddin ada keributan. Ini kalian akan ributnya bukan dengan antar kalian, dengan orang Banten. Dan kami tidak terima menjadi tuan rumah, kalian bikin ribut di tanah kami. Tolong kondusif, yang pro, yang kontra, yang punya pendukung nih, masalahnya ini kadang pendukung nih. Firaun juga udah mau beriman tadinya ke Musa, pembisiknya ini nih yang rusak. Tolong diam, jangan ikut ngomong, jangan ikut tunjuk, jangan bersuara. Kita jaga martabat semua masing-masing, kita bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sudah, kita bisa mulai. Gus Wafi kalau mau mundur, tadi katanya. Bukan, gini Ustaz. Kan tujuan kita, sepakati dulu kan gini Ustaz, tujuan kita ke sini agar setelahnya sudah ada gaduh nasab lagi. Betul. Jadi setelah keluar dari sini Said Muda Tengku Kori semuanya ndak usah ada istilah menafikan, mengibtol, mengingkito nasab Bani Alawi lagi. Betul, Kang Jadi Wafi. ketika keluar dari sini kok ternyata Said Muda Tengku Kori nantinya masih menyuarakan, oh saya tidak setuju hasil kemarin begini begitu. Nah, apa kira-kira konsekuensinya nanti? Tadi konsekuensinya dia tidak akan berbicara lagi kalau kalah di sini. Siap. Said Iya, Mendu. tadi Siap sudah ya, mengatakan. tidak usah bicara nasab Bani Alawi lagi. Kan kita sudah sepakat tadi taslim personal, Iya. tidak membawa wakilah-wakilahan. Kan begitu kan? Kalau Eh, taslim gini. personal, apabila antum hujahnya sahih, kita kan mencari kebenaran nih. Ya, Iya. secara personal kan tanpa perwakilan lembaga apapun. Iya. Ya. Personal saya taslim. Begitu juga sampaian. Nah, Ketika terus sampaian Ntar hujahnya dulu. terbantahkan dengan kami, berarti apa makalahnya? Ya sampaian mengakui bahwa Ubaidillah itu bukan anak Sayyidina Ahmad bin Isa. Begitu kan? Iya, Iya. jadi Ada masalah. sudah ada konsekuensi taslim itu, tapi sebagaimana mereka mensyaratkan wakil RA harus taslim juga, kan tidak bisa karena RA-nya tidak hadir. Mereka juga mengatakan begitu karena Kiai Imadnya tidak hadir. Ini masalahnya kan intinya RA dan Kiai Imadnya tidak hadir. Gini. Sehingga mereka akan diam kalau kalah sekarang. Mereka akan taslim nih. Tinggal satu berarti Kiai Imad yang belum beres kan? oke. Mereka katakan datangi langsung Kiai Imadnya. Ya kita akan datangi. Saya akan mengantar ke rumahnya. Kalau memang ini kan mengikatnya kepada mereka yang hadir sekarang ini. Walaupun wakil secara resmi. Mereka tidak menyanggupi Kiai Imad ikut taslim kalau kalah. Dan itu menurut saya itu sudah titik temu yang paling bagus untuk saat ini. Kalau sama-sama keras menuntut syarat satu sama lain, nggak akan berlaksana. Mending bubar sekalian daripada ribut umat Oke, Islam. Oke. Begitu Ustaz Wafi. Oke, Sekali lagi berarti- kalau dengan syarat ini tidak setuju, antum Oke. katanya mau mundur, silahkan. Oke, Mau gini, ganti gini. Kiai Idrus Romli yang Allah muliakan, selamat datang. Ya ini orang alim, masya Allah. Silahkan. Oke, jadi Tukar posisi berarti boleh. ketika semuanya sudah taslim, baik yang pro atau kontra, toh nanti ada narasi kemudian baik dari Ustadz Aziz, Jazuli atau Said Muda Tengku Kori, suatu saat sebulan lagi, 2 bulan lagi, apa konsekuensinya? Masyarakat akan menilai mana kesatria, mana pengecut. Oh, Saya ini Setuju? saya ini Ntar dulu Said Muda, mohon maaf. Dan juga sebaliknya, kalau ternyata yang kontra juga taslim harus begitu. Jangan juga seolah-olah mereka saja yang berpotensi berkhianat. Kantum juga berpotensi untuk berkhianat. Ketua Kita harus duduk. Boleh bicara? Boleh. Baik. Kita ini akan menguji 2 risalah Kiai Imad. Artinya betulkah ini tesis? Kalau ini tesis berdasarkan dalil, kita akan taslim. Kalau tesis ini ternyata ngawur, maka ini bukan tesis. Konsekuensinya yang menjadi wakil itu kalau menang, alhamdulillah. Saya berharap kemenangan ada di tangan antum, sebagaimana Imam Syafi'i. Saya berharap kemenangan hujah ada di tangan antum.
Tapi andai kata hujah ini lemah, begitu sudah saya cek semua, sampaikan dalil-dalilnya, lalu ternyata itu hancur total, apakah akan taslim? Tadi katanya taslim personal. Ini yang ngarang tesisnya mereka atau mereka? Kecuali mereka wakil, siap kami jadi wakil Ki Imad dan kami terima. Namun tadi manakala setelah kita bongkar bersama-sama ini ngawur, mereka taslim, otomatis Ki Imad taslim. Itu saja poinnya, itu saja. Tapi mereka tidak menyanggupi, Buya. Kalau Itu tidak masalah. menyanggupi, kan kemarin acaranya apa? Berarti sistemnya bukan debat, sistemnya kajian. Oke, setuju. Tidak boleh dalam kajian orang diganggu. Boleh.